rolling batubara yang cukup meresahkan daripada kawasan Merbau yang dilintasi dengan adanya berbagai bentuk serangan terhadap dinas TLH maupun DPI, baik dari Dewan DPRK Aceh Barat, LSM, dan media. Pada hari ini kita cari solusi bersama sehingga kejadian-kejadian tumpang batubara saat holding dari stopper DPI ke 24 tidak terulang lagi. Salam dan salam kita sampaikan kepada kita bersama yang oleh beliau telah membawa umat manusia ini dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan hingga saat ini. Yang dimati Bapak KTP, DPI, yang dimati para direktur DPI yang telah sama-sama kita berada di sini, yang dimati Bapak Kabit PCR serta staf PCR. Baiklah, kita ulang kaji ke belakang. Ada 2 kali kita rapat terhadap holding batubara tahun 2024 yang terakhir kita dulu 28 Juni 2024. Itu membuat kesepakatan bersama ada 10 poin. Yang pertama, kesepakatan tersebut perusahaan wajib mengurangi dan menyesuaikan muatan transport. 2, perusahaan wajib melakukan pembinaan terhadap armada yang ada. Yang ketiga, perusahaan wajib menekan penggunaan armada yang tidak layak digunakan. Yang bisa jelaskan. 4, perusahaan wajib menutup rak armada yang ada dalam aktivitas holding. 5, perusahaan wajib melakukan pengawasan yang lebih konkret terhadap jalan yang digunakan agar perusahaan dapat memberikan SOP pelaksanaan holding kepada daerah agar dapat dipelajari lebih lanjut. 6, agar perusahaan dapat menyediakan tim sapu bersih cleaner terhadap pembersihan batubara yang jatuh dari jalan mulai dari awal sampai ke ujungnya jatuh di hadapan. 7, agar perusahaan dapat memperbanyak dokumentasi pelaksanaan pembersihan baik awal maupun akhir, maupun kita video awal dan video akhir, foto awal, foto akhir. 8, agar melakukan peningkatan kualitas pekerjaan. Ini perlu diberi bimbingan, arahan maupun berbentuk lainnya sehingga para armada itu dapat berjalan sesuai dengan SOP. 9, agar perusahaan melakukan penyiraman jalan secara rutin baik terhadap jalanan di jalan aspal maupun di jalan non aspal. 10, agar perusahaan membuat pelatihan strategis untuk holding yang cukup. Jadi dari 10 ini sebentar lagi akan kita bahas dan ada penambahan lain untuk kita sempurnakan dari hasil daripada 24 Juni 2024. Yang pertama, kita pertegas kembali perusahaan wajib menekan armada yang tidak layak digunakan, terutama yang penambang papan di atas besi itu tidak boleh lagi beroperasi, tidak boleh lagi mengangkat batubara, tidak boleh lagi. Nah, yang pakai papan atas itu tidak boleh lagi mengangkat batubara. Itu memang sudah kami putuskan bersama sebelum rapat ini, karena memang tidak bisa kita tolerir lagi
memang jatuh batubara apabila bak penambahan dan apabila memang ada penambah untuk ditambah dengan plat besi langsung, apa tambah 1 meternya, apa 1 meternya, nah, langsung plat besi harus kita tambah, tidak boleh lagi bapak. Nah. Jadi bak mobil untuk ke depan ini harus yang beroperasi adalah bak besi, bak dump truck besi. Nah, bak dump truck besi yang harus kita lakukan. Jadi batu bara yang jatuh ini kita pertegas lagi Pak, batu bara yang jatuh baik di tanah maupun di aspal itu wajib kita bersihkan. Yang khusus aspal wajib kita bersihkan. Jangan terjadi setelah bersihkan hitam ke kuning-kuning. Itu sangat berbahaya saat terjadi hujan turun ke bawah itu jadi debu. Apabila saat itu sudah kita bersihkan debu, air itu kan turun ke bawah Pak. Jadi hitam itu terangkat masuk ambon. Nah, sehingga debu itu tak tinggal di bahu jalan. Itu yang di aspal. Oh, yang di tanah itu memang bisa disusuk dengan tanah langsung, itu langsung nggak nampak ya. Kalau di tanah kan, sebenarnya berapa ada bahasa ya, satu satuan BPA. Itu lebih gampang. Kalau di tanah itu lebih gampang kita ambil. Langsung dengan tanah langsung ditangkap, bunyi. Nah, itu bisa kita eksekusi, dikembalikan ke tambang. Nah, dan juga dengan uang seberangnya. Nah, itu sistem pembersihan yang di aspal, karena itu yang panjang-panjang aspalnya, tanahnya pendek. Nah, yang di tanah itu betul-betul semua batubara itu diangkat dengan tangan terus. Jangan dipilih, langsung pakai scrub ya, langsung pakai scrub. Saat perusahaan membersihkan jalan itu perlu buat dokumen Pak. Sebelum diambil divideokan, setelah bersih divideokan. Foto begitu juga. Nah, foto begitu juga. Foto sebelum diambil, diambil. Kegunaannya apabila ada serangan-serangan baik LSM media. Jadi kita cepat menangkisnya. Jadi orang itu tidak bisa berbicara. Tidak bisa berbicara banyak karena kita cukup data. Tapi tanpa data kita bicara, itu kita memang jadi upaya bagi orang, apalagi bagi bapak-bapak yang normal. Nah. Ini kita tambah terus Pak kan. Dump truck yang menggunakan bak kayu tidak boleh melakukan angkutan batubara itu mana boleh lagi yang bak kayu. Nah, jadi kita jangan misalnya mencari masalah, memang masalah itu kan datang ke kita. Nah, karena masalah memang sudah ada di kita, ya pasal kita terima masalah itu seperti pakai bak kayu. Memang sudah bermasalah, kita pakai juga, ya risiko kita dihantam orang. Nah, karena apabila bak bersih semua, dia span Pak, tidak akan jatuh, tidak akan jatuh. Nah, dan pengangkutan batubara yang dilakukan oleh bak dump truck itu tidak boleh melebihi kapasitas rata bak, tidak boleh gembung Pak, tidak boleh, tidak boleh berkepala, rata bak aja. Karena apa saya katakan? Apabila berkepala, otomatis jatuh Pak. Apalagi dia ikan, saya perhatikan, maaf betul semua. Saya ikannya tidak boleh ke bawah, di sini kena lilit, di pinggirnya kena ikan. Tapi kalau langsung dia langsung ke bawah, langsung ngekor ini, ngekor di sini.
Iya, ya, nggak ada, mana ada. Ini, lalu ada Tuhan ini kanan, bukan gini dah balut, sini dah balut. Nah, tapi kalau diikat langsung gini, tetap jatuh. Nah, kolong nih langsung ya, dari sini langsung sini jatuh, karena tidak terikat bulat dari sini. Nah, kejadian AJD kemarin yang berserak itu. Dia taruh sur, wah, terbang dan keluar. Saya mengenai berapa jumlah muatan, kami itu nggak tentukan. Itu urusan perhubungan. 8 ton, 10 ton, 12 ton, kami itu nggak ada hubungan. Yang ada hubungan, jangan jatuh ke orang. Maka kita jangan melebihi daripada bak. Minimal rata bak dipadatkan, baru ikat yang kuat. Nah, ikatnya jangan ke bawah, tetap dililit, diratakan dengan pinggir bak bawah itu. Nah, bak ini ya, di sini dibalut. Dia nggak ada tulis. Tapi kalau lurus, tetap dia. Karena ini los, Pak. Ini kan biasanya los lah, lurus. Los dia, tetap los. Nah, jadi tetap rata bak. Jangan ada lagi bermuatan melebihi daripada bak mobil. Misalnya berkepala. Nah, dan sebelum armada diberangkatkan, tolong betul-betul diperhatikan seluruh luar yang nempel di bak armada luar disapu semua. Jangan ada, semua disapu. Jadi kan untuk hasil rapat kita ini, keinginan saya memang harus segera kita tindak lanjuti. Mengapa? Kita lihat benar enggak dengan yang begini kita kerjaan poinnya, insya Allah tidak lagi kembang. Coba kita terus mulai minggu ini kita tekan terus. Bak papan oke, bak besi angkat. Kita lihat, taruh yang rata, kita tutup yang bagus. Apabila memang nggak jatuh, berarti Allah telah menentukan inilah yang harus kita kerjakan. Nah, jadi jangan kita beranggapan lagi kita coba ini jangan. Yang hasil keputusan inilah yang akan kita coba. Saya yakin betul, sebelum saya yakin, insya Allah tidak tumpah lagi apabila apa-apa yang telah kita tentukan tadi, kita uji di lokasi ini, kita jalan ke lapangan. Yakin betul saya tidak tumpah lagi ke orang. Karena saya melihat baik media, DPR maupun LSM, seolah-olah saya ini ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Aceh Barat, seolah-olah, sehingga orang itu menekan saya. Mengapa enggak dia tekan? Mengapa enggak beri sanksi? Seolah-olah saya sudah makan uang, Pak. Sudah makan uang dari perusahaan-perusahaan ini. Itu pemahaman walaupun media, Pak, maupun LSM, Pak. Setelah kadang-kadang saya bawa media LSM ke lapangan, itu baru tahu, Pak. Jadi Pak kali kita nggak kasih uang. Apa bilang uang? Kita sudah ada SPPD 140.000 per hari. Syukur alhamdulillah kita nggak mati, saya bilang dikasih makan siang, saya bilang. Dikasih makan siang. Itu syukur alhamdulillah, saya bilang. Kita nggak mati kepanasan. Walaupun diminta. Itu baru tahu. Yang bahwa, oh benar, Pak Kori itu tidak pernah dia kasih uang, tidak pernah minta uang oleh perusahaan. Baru tahu media. Kok nggak, Pak? Oh dahsyat kali, Pak. Dipikir saya memang sudah cukup banyak gajian oleh perusahaan-perusahaan. Setelah saya bawa berapa orang, baru tahu dia. Jadi Pak Kori selama ini kayak gini, terus saya bilang.
Ya kita sebagai pemerintah ya begitu membina semua perusahaan tanpa pabrik untuk mendapatkan hal lain, saya bilang. Oh kalau anda mau saya minta mau pabrik kan bantu saya bilang. Saya sampaikan tidak ada masalah. Ada kasih, saya sampaikan tapi bantu saya bilang. Nanti pun langsung anda kasih bantu saya. Saya itu pantang, saya bilang minta uang semua orang. Yang kami ini adalah kami bina supaya perusahaan itu betah, masyarakat tidak dirugikan, perusahaan tidak dirugikan, sama-sama menguntungkan, Aceh Barat pun mendapat PAD, saya bilang. Itu yang kami utamakan, saya bilang. Jadi kalian selama ini menganggap saya kan banyak uang, dasar bahwa anda sudah senang, saya bilang. Enak, tidak enak, itu anda sudah rasakan, saya bilang. Kalau nasi siang, insya Allah tetap kasih kita, saya bilang. Kemana perusahaan kita pergi, maupun ke KTS, saya bilang, IPE, Ajri, Nirmalaku, PT PAL, makan siang tetap dikasih, saya bilang. Itu tidak ada tawar. Kita nak makan pun marah orang tu, kau nggak kasih, kau nggak makan siang kita, saya bilang. Jadi kalian yang menganggap saya ini asik nodong-nodong perusahaan, saya bilang. Itu Pak, orang berpikir dulu gitu saya. Banyak kali uang saya. Kadang-kadang saya ada uang pribadi saya kasih ke media. Uang SPD kami tak ada, lebih SPD saya kasih. Saya bilang begitu. Jadi tolong ke depan ini, apa hasil hari ini, itulah saya mohon, saya minta kepada isahan daripada Pak Ketua IBE untuk kita laksanakan. Walaupun pahit ini harus kita telan. Coba sama-sama kita telan. Saya pun telan, Kabit pun telan, Pak Rama pun telan barang ini. Harus kita telan untuk mendapatkan ke depan ini yang paling bagus, yang paling baik, sehingga kita tidak lagi dicemooh oleh masyarakat, media, LSM, DPR. Dengan sama-sama kita berjalan ini, sama-sama kita hadapi, insya Allah ke depan ini kita lebih aman, nyaman, semua itu bisa berdampak pada kita, lebih aman dan nyaman kita. Mungkin demikian, ini sudah selesai, coba kita tandangan bersama, kita perbaiki, nanti juga IPI ambil satu kami juga mungkin ini saya akan berikan ke Dewan supaya bahwa kita ada tindak lanjut setelah pansus turun, sehingga nanti saat acara Dewan tidak datang lagi ke kami yang bahwa memang barang ini sudah ada, legal bukan ilegal, sehingga ke depan ini IPE ini salah satu juga perusahaan yang terbaik ya Aceh Barat dalam rangka ekspor impor batu bara ke depan. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operasi prosedur resolusi holding pengangkutan batu bara IPE. Next week. Oke. Jadi saya coba dibikin 3 kategori, bahwa kita tahapannya adalah preventive action, monitoring, dan corrective action. Next. Nah, preventive action kita memang melakukan tim HSE pemeriksaan kelayakan unit dump truck, lalu melakukan safety induction, melakukan P5M pembicaraan 5 menit dengan pengawas dan driver, P2H dump truck 10 ton, penerpalan DT hauling yang telah loading, pembersihan vessel sisi luar DT hauling, traffic man di jalan hauling, dan pemasangan rambu-rambu di jalan hauling. Ini adalah bagian dari PA kita. Next. Lalu monitoringnya adalah kita memonitor loading batu bara ke dump truck, yang mana yang perlu atau memang perlu kita rapikan. Pengecekan nomor lambung, pengecekan kelayakan terpal dan terikat dengan benar, memastikan jarak aman beriringan. Next. Nah, corrective action yang kita lakukan adalah kami melakukan penyiraman oleh water truck, melakukan safety patrol, speed gun di beberapa titik jalan, dan melakukan manajemen fatigue. Lalu jika ada insiden, kita juga punya tim emergency response dan juga pembersihan jajaran batu bara. Next. Nah, detailnya ini Pak, jadi kita melakukan pelaksanaan P5M bersama pengawas transportir, driver dump truck, yang bertujuan untuk melakukan toolbox meeting, menjelaskan rencana kerja hari itu, dokumen yang terkait,
potensi bahaya dan skema kegiatan hauling yang akan dilaksanakan dipimpin oleh group leader, biasanya level foreman, supervisor atau dari safety dan operation, dan beserta seluruh pengawas hauling dan driver dummy. Nanti ada lampiran dokumentasinya Pak, dan ini memang hari-hari yang kami lakukan. Pelaksanaan pemeriksaan peralatan P2H ini melekat pada unit yang memang dump truknya dengan para driver. Melaksanakan penerpalan DT hauling tujuannya untuk menutup batu bara. Oke, next. Terus pelaksanaan pembersihan batu bara pada sisi vessel atau bak, penempatan traffic man di persimpangan jalan hauling, pemasangan rambu-rambu di jalan hauling. Oke, next. Nah, ini lampiran foto dokumentasinya Pak. Ini yang disebut dengan commissioning unit. Jadi commissioning unit itu perlu saya jelaskan, ini adalah awal transportir memberikan data terkait dengan unit-unitnya Pak. Kita punya 5 transportir yang memang itu juga mitra lokal. Nah, mereka mengajukan ke kita unit-unitnya. Kita punya spesifikasi atas unit sesungguhnya. Namun nanti kita bisa mitigasi dan juga butuh dari dinas terkait untuk sama-sama kita juga dibantu untuk menentukan. Jadi pada saat komisioning dan lampiran yang diberikan oleh transportir, kita sudah jelaskan spesifikasi tahun, spesifikasi termasuk dokumen kimper dan segala macam, termasuk kir juga kita mintakan. Bahkan masa tahun ya, kita kasih batasan itu kalau nggak salah 10 tahun, 5 tahun ya, 5 tahun. Nah, jujur kita bilang ini menjadi problem sebenarnya Pak, karena transportir yang harapannya bisa mengatur para driver itu sangat sulit. Jadi driver itu ternyata melekat pada individu-individu. Pagi angkut sawit, siang sirtu, nanti batu bara, malam. Dan ini yang terjadi. Satu. Kedua juga terkadang hari ini di AJB, besok di IB. Itu masih terjadi. Meskipun kami melakukan inisiatif adalah melakukan komisioning dan stiker kepala teknik tambang. Jadi mana yang unit di IPE, mana yang unit di AJB itu tidak boleh. Tapi kita di demo begitu. Jadi sama saja membatasi rezeki kami gitu. Nah, harapan kita adalah transportirnya yang memang bantu. Tapi sampai saat ini juga memang jujur bisa dibilang masih dinamis Pak. Kita agak sulit mengendalikan para drivernya karena melekat pada truknya. Jadi bicara spesifikasi semua sudah jelas di SPK kita, harus baknya harus besi, harus begini, itu sudah clear, ada dokumentasi. Lalu setelah itu drivernya kita ajak ke kantor melakukan safety induction. Ini pertama mulai masuk di dunia tambang. Wajib SKT, melakukan SKT, mengikuti SKT, standar keselamatan alat angkut tambang. Lalu setiap hari sebelum hauling, biasanya jam-jam setelah asar lah atau jam-jam 3-an, kita melakukan kegiatan P5M. Jadi mengumpulkan semua driver, pengawas, baik pengawas transportir. Jadi 5 transportir itu ada 5 pengawas. Dia bertanggung jawab terhadap unit-unitnya dan pengawas kita. Ini selalu tiap hari yang kegiatan P5M. Next. Lalu melakukan P2H DT hauling. Nah, jadi kita pastikan DT hauling itu pemeriksaan dan perawatan harian DT hauling itu juga menjadi bagian dari prosedur kita. Terus pemasangan terpal dengan baik dan rapi, dan batu bara tidak tercecer. Ini juga setiap hari Itu yang saya bilang tadi nggak boleh. kita Tutup terpal nggak boleh. Ya Pak, nanti kita minta masukan koreksi ini. Yang sekarang kita lakukan dulu. Pembersihan batu bara, kita punya orang khusus memang bagian bersih sisi bak vessel di lokasi daerah Pondok Security di tambang kita di Purworejo. Next. Nah, ini penempatan traffic man di setiap titik-titik berdasarkan hasil mitigasi kita di mana memang dibutuhkan traffic man. Total ada berapa? 30-an, sekitar 30 traffic man. Orang yang di lintasan. Tapi memang ini bicaranya kalau IPE yang nanti akan beririsan dengan holdingnya AJB di RGM Pak. Jadi masing-masing masih punya cara masing-masing, tapi akan beririsan nanti keluar dari RGM.
Ini pemasangan rambu kami juga lakukan, ada rambu 2 arah. Ini di Jalan Ali. Next. Nah ini lalu kita monitoring Pak. Monitoring ini kita ada namanya tim safety patrol under di bawah HSE yang melakukan monitoring kegiatan loading batu bara di stop fire, pengecekan nomor lambung DT Holding. Nah, ini pun juga nomor lambung itu kita sudah rapihin. Dulu masih nomor lambung angka saja. Hari ini sudah pakai nomor lambung DT 001 IPE, DT 0101 AJB. Tapi mereka jujur masih kita sulit mengontrol. Mereka kadang-kadang nyetak sendiri dirubah. Oke. Lalu kita kunci di MPG Pak. MPG datanya yang paling valid sebenarnya. Dan MPG nggak ada cerita karena manajemennya terpisah. Kita udah sampai ke transportir, silakan bapak-bapak mau melakukan ABCD aneh-aneh, tapi bapaknya akan rugi di MPG. Dan itu kejadian Pak, di MPG sering data duplikasi. Loh ini kan punya IP, tapi kok AJB? Itu sangat sering, dan akhirnya disuruh kembali dengan biaya menjadi tanggungan mereka. Kita nggak bayar Pak istilahnya. Itu udah kesepakatan dengan transportir. Next. Pengecekan kelayakan terpal dan terikat dengan benar. Nah ini mungkin nanti masukan dari Pak Kadis menjadi koreksi buat kami. Pengaturan jarak beriringan koridor. Ini pun dilakukan pada saat T5M bahwa tidak boleh jarak lebih dari batasnya dari 50 meter. Fakta di lapangan benar, memang masih ada yang sering nempel Pak. Itu kita harus akui. Next. Nah ini adalah kegiatan di front loading pada saat membuat batas DT. Lalu pengecekan nomor lambung, itu ada nomor lambungnya. Nah, kenapa nomor lambung ini tidak kita permanenkan? Sebenarnya kita udah bikin stiker permanen Pak di pintu. Tapi lagi-lagi ini hubungannya dengan BBM Pak. Ini juga menjadi terpisah. Jadi makanya saya bilang tadi sebenarnya ini mesti duduk bareng eksekutif, legislatif sama industri PUP Pak. Karena banyak komponen terikat. Jadi kita pernah pasang stiker, tapi di SPK kita jelas menggunakan solar industri, itu jelas sekali. Jadi solar industri sudah include di mereka sebenarnya. Tapi faktanya kan di luar kendali kita Pak. Nah akhirnya ini kadang-kadang main copot-copot, ya kita harus jujur, kadang-kadang ada di galon nih Pak. Nah ini yang terjadi. Dan itu sudah di luar kontrol kita. Oke, mungkin kalau media kan enak aja foto, ya. Saya paham lah ya. Next. Nah ini pengecekan kelayakan terpal memang nanti kemarin yang kita lakukan inisiatifnya adalah dengan menggunakan karet ban Pak. Awalnya dengan tali biasa, kemudian dengan karet ban. Memastikan jarak beriringan aman. Next. Nah ini corrective actionnya kita melakukan penyiraman jalan hauling. Hari ini tadi kita seharian meeting ngebahas intensitas penyiraman Pak, karena melibatkan ada beberapa desa juga. Next. Sidak, kita melakukan sidak dengan speed gun terkait dengan kecepatan. Jadi kita ada di satu tempat yang tertutup rahasia, kita pakai speed gun. Kalau ketahuan kita catat nomor lambungnya, transportnya kita panggil. Dan ini juga kami lakukan, ada evidence-nya. Next. Pelaksanaan manajemen fatigue. Jadi kita juga tim safety patrol malam-malam itu nanti menyetop Pak para driver untuk melakukan senam-senam ringan, tensi, pengecekan SPO2 dan sebagainya. Tersedianya kita punya emergency response jika terjadi insiden, kita langsung gerak cepat melakukan penanganan. Next. Nah ini adalah dokumen-dokumennya Pak, dan sampai hari ini sudah menjadi rutinitas kami IPE melakukan kegiatan hauling malam hari, kegiatan penyiraman, sidak kecepatan, pelaksanaan fatigue manajemen. Ini yang kita lakukan dokumentasinya sampai per hari ini. Nah, next. Ini adalah lampiran kegiatan corrective action kita, tim rescue kita punya peralatan ya memang belum memadai, tapi dalam kondisi yang cepat lah untuk P3K kita masih bisa untuk tangani karena itu memang masuk dalam capek kita. Next. Nah, ini lampiran kita ceceran batu bara. Jadi saat ini juga sampai per hari ini kita melakukan, tapi memang jujur masih dengan manual dan dimasukkan karung Pak. Lalu dibawa ke LV safety patrol di pagi hari, lalu batu baranya dibawa ke stockpile, dimasukkan sebagai rejection coal atau dijadikan banwall atau dijadikan
di Bedico, di Stokpaya. Jadi kita langsung bawa oleh tim safety patrol. Next. Nah, ini inisiatif Pak. Jadi atas IPE temuan Pansus, maka tadi kemarin 3 hari yang lalu kami sudah memanggil water truck dengan Pak Ferdi untuk mulai menertibkan lagi mekanisme penyiraman. Jadi yang dimunculkan adalah penyiraman berdasarkan kilometer. Ada 4 vendor, dibagi total kilometer IPE yang melalui, maka itu dibagi 4 menjadi tanggung jawab mereka. Dan itu alhamdulillah sudah disepakati. Dia semua konsekuensinya biaya Pak. Oke, membentuk bentor. Jadi kita sekarang lagi buat bentor Pak. Bentornya masih di bengkel, insya Allah dalam beberapa hari ini selesai. Jadi kalau kemarin masih manual, kita kedepannya akan menggunakan bentor dengan bawa karung masukin di dalam bentor. Adapun penanganannya ceceran itu kita mulai dari Jalan 665 sampai dengan di MPG PLTU pintu, tapi di RGM kita akan beririsan dengan tim ceceran batubaranya AJB. Kita akan bertemu nanti di situ. Sama-sama di PLTU untuk ceceran memang itu terpisah di luar kendali kita, tapi kita sudah melakukan dan sudah lama dari awal. Ada namanya clean up, yaitu orang yang membersihkan, mereka mitra kerjanya MPG yang kita memang ambil. Jadi perlu 15 hari sekali mereka invoice kita bayar. Jadi penanganan untuk di MPG-nya. Lalu juga kita rencananya akan membuat weekly report ke DLHK Pak. Jadi per minggu rencananya. Jadi apa yang tadi Pak tadi sampaikan, supaya ada evidence, kita akan mulai lakukan per besok ya, kita lakukan. Jadi per seminggu apa yang dilakukan kita akan bikin laporan resmi, sama kayak laporannya Manpower ke Dinas Tenaga Kerja. Kita akan lakukan per seminggu, dan izinkan kalau boleh kita bikin grup WA Pak, DLHK, IPE, AJB. Jadi day by day, jam per jam bisa terupdate apa yang kita lakukan. Ini buat evidence mensikapi eskalasi isu yang berkembang Pak. Oke. Lalu juga membuat weekly, akan diserahkan, membuat grup WA. Next. Oke. Terima kasih Pak. Jadi itu yang memang kami lakukan. Adapun untuk SOP, master list-nya ada, terus bisa tampilkan satu-satunya. Untuk SOP sebenarnya sudah bisa dibilang 80% sudah hampir selesai Pak semua. Listnya aja Pak. Jadi SOP dari mulai ini hanya bicara hauling Pak ya, karena ditambang colgating segala macam itu kayaknya nggak usah kita bahas. Khusus hauling aja. Khusus hauling ya. Kita punya master list. Jadi kita punya SOP yang sudah mendekati lah 80%. Namun silakan kalau memang